Nih, abang kan sudah putra daerah sana, ya, putra daerah sana kan. Terus cita-cita goalnya ke depan ini apa enggak kepingin jadi pimpinan daerah sana? Penting penyuluhan hukum. Yang sangat penting adalah penyuluhan hukum. Kalau jaksanya cukup nggak? Kesadaran hukum kepada masyarakat. Itu yang sangat penting di Papua. Oh, berarti bagaimana kita menyadarkan masyarakat taat hukum, ya, taat hukum, membangun kesadaran hukum masyarakat, berwawasan kebangsaan. Itu yang sangat penting. Harus memahami karakter budaya orang, itu yang penting. Memahami dan cepat menyesuaikan diri. Ini. Itu cepat sekali kita diterima oleh teman-teman. Paling tidak belajar bahasanya juga nggak apa-apa. Bahasa juga penting Pak. Pak. Pak, baru ketemu kita ya. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Papua gimana? Papua luar biasa, aman dan luar terkendali. Wah, ini kita Jati Papua aman dan terkendali. tadi pokoknya kalau ada Bang Niko ini luar biasa. Luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh. Ayo kita ngobrol-ngobrol ya. Oh, Ya. biar nggak kaku, Om Niko aja lah sini. Om sini aja, Om sini aja. ya? Sini Om, sini. Iya. Om, capek nggak ngikuti acara musrembang ini, Om? Enggak juga. Enggak ya, dapat liburan gitu ya. Liburan. Kalau di Papua kan udah rame kan, Om? Di Papua sudah ramai, bukan Mas? Karena orang nggak pernah datang ke Papua, melihat Papua dari dekat, maka orang Beda. punya pandangan beda-beda. Saya harus Tapi kalau datang ke Papua luar biasa. harus jalan-jalan ke sana nih. Masyarakat juga baik. Waduh, Masyarakat juga saya yakin lah kalau masyarakat Papua tuh terkenal friendly. Saya yakin lah. Makanya Bang Niko ini termasuk orang yang paling lama jadi kejati di sana ya. Berapa tahun Bang? 2 tahun lebih sedikit ya. 2 tahun lebih sedikit ya. Betah kan? Daerah sendiri betah kan? Mudah-mudahan lah, tergantung pimpinan. yang menjadi kendala selama ini di Papua itu yang dihadapi oleh Bang Niko selama jadi pimpinan di Kejati Papua itu seperti apa sih? Ya memang masyarakat Papua ini terutama SDM ya, itu tantangan berat bagi kita. Siap. Terutama saudara-saudara kami di daerah gunung memang harus kita butuh sentuhan. Nah ini nih, nyentuh hatinya itu seperti apa caranya? Papua ini Dengan komunikasi hati ke hati itu udah cukup gitu loh. ya, dari hati ke hati itu yang paling utama. Ya. Utama dari hati ke hati, bukan penyentuhan secara yang dilakukan selama ini, tapi kita harus berubah. Sentuhan hati itu yang sangat penting bagi masyarakat Papua. Nah, ini menarik ini. Abang kan sudah putra daerah sana, ya, putra daerah sana kan. Terus cita-cita goalnya ke depan ini apa enggak kepingin jadi pimpinan daerah sana? Ya, mudah-mudahan kalau Tuhan mengendaki. Nah, Namanya usaha pasti. biar ada usaha. dong mantan jaksa bisa jadi gubernur, pimpinan daerah. Kita bangga Amin. juga Bang, bangga Amin, juga Bang. amin. Udah punya strategi khusus nggak? Ya memang ada strategi-strategi yang kita persiapkan kan, cuman namun demikian kami masih pegawai negeri, kita masih melaksanakan tugas dulu. Tapi ke depan mudah-mudahan kita punya rencana ke sana. Oh, luar biasa nih. Saya berdoa Bang, biar Abang di sana. Iya. Kalau Abang kan ada ada mantan jaksa jadi gubernur kan beda gitu. Amin. Nah, ini sekarang pertanyaannya ke Musrembang Bang. Ya Bang. Selama 3 hari di sini, ya, ini apa yang didapat dari Bang Niko? Apa nanti oleh-olehnya dari Musrembang ini ke Kejaksaan Tinggi Papua? Ya memang
musrenbang ini baru pertama kali di Baru pertama kali. kejaksaan ya. Satu hal yang baru nih. Satu hal yang baru. Tetapi sehingga kita lihat sangat penting. Ya. Sangat penting karena selama ini kita tidak pernah berkomunikasi mungkin dengan Bappenas Ya. selama ini. Jadi bagaimana cara merencanakan Cara merencanakan suatu hal yang baru. anggaran bagaimana. Ini hal yang baru. Kalau kita kerja terus Bang kan tanpa ada perencanaan yang matang, tanpa ada anggaran yang matang kan susah juga ya gitu Bang ya. Juga kita. Nah, itu Padahal loh. kebutuhan banyak kita di daerah. Kira-kira kebutuhan yang paling vital Kebutuhan yang paling vital di sana yang dibutuhkan di sana apa? Misalnya anggaran tentang apa gitu. kita penting itu penyuluhan hukum. Yang sangat penting adalah penyuluhan hukum kepada Kalau jaksanya cukup nggak? kesadaran hukum kepada masyarakat. Itu yang sangat penting di Papua. Oh, berarti bagaimana kita menyadarkan masyarakat taat hukum, Iya, taat hukum, membangun kesadaran hukum masyarakat. hukum, berwawasan kebangsaan Saat- itu yang sangat penting. Jaksa yang ada di sana cukup nggak Bang? Berapa jumlah jaksa sana? Kita jaksa di sana kurang lebih ada 30 kurang lebih ya. Tetapi itu untuk Kalau untuk Papua sendiri saja itu kurang ya, masih kurang. Masih kurang. Kalau untuk kabupaten kota di Papua itu kira-kira kalau cukup nggak? kabupaten kota itu kira-kira satu kejari Satu kejari cuma berapa? 7 orang. Cuma 7? Benar, 7-8 orang. Sementara ada daerahnya jauh-jauh. Daerah jauh, wilayah yang sangat luas. Berarti ini perlu biaya yang banyak tuh di sini. Iya yang banyak sini. Nah, ini yang sangat penting ini sangat penting. Ini saya pasti tahu nih tujuannya. Pasti tujuannya ke depan tuh bagaimana kita bisa memberikan penyuluhan tentang ekstremis, radikalisme, terorisme. Penting itu Bang. Iya, ini yang penting. Sehingga pandangan bangsa masyarakat Papua itu Punya wawasan yang kebangsaan. luas, bisa berubah mereka. Tapi selama Coba ini bayangkan. gimana? Di Papua coba kita tanya anak Papua, anak SD, benderamu apa? Dia nggak bisa jawab, malah jawab keliru dia. Bintang Kejora. Wah, itu kan sangat berbahaya. ini fatal Bang. Fatal. Fatal. Oleh sebab itu penyuluhan hukum penting. Penting. Hukum penting. Bisa jadi Saya trigger. butuh Papua itu penyuluhan hukumnya. Butuh jaksa yang bisa Jaksa yang mau turun ke daerah-daerah daerah. untuk bisa memberikan penyuluhan hukum sehingga kedepannya memang NKRI harga mati. Harga mati. Nah, ini penting. Itu yang penting. Luar biasa Bapak saya ini. Terus saya kepingin tahu, Abang ini termasuk putra daerah, ya, putra daerah yang satu-satunya loh saya lihat yang menduduki jabatan tertinggi di kejaksaan. Harapan Abang untuk putra-putra daerah yang lain di Papua, apa mendorong Abang anak-anak ini mendorong menjadi jaksa ke depan seperti apa? Ada nggak memberikan motivasi Ada kayak saya gitu? berikan motivasi. Ada beberapa tempat yang saya ke sana, terutama ke Merauke. Saya di sana ada diundang nanti untuk berikan sosialisasi di Universitas Musamus, Universitas Negeri yang berada di Kabupaten Merauke. Luar biasa. Saya diundang ke sana nanti. Dalam minggu depan mungkin saya ke sana untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Yang terbaik 10 besar bisa menjadi Bisa. kejaksaan. Mudah-mudahan itu menjadi satu kebijakan loh Bang. Jangan sampai orang Papua di daerah sendiri menjadi Ya, penonton. Kan mau betul, harapan betul. kita kan begitu Harapan kita, semua. benar itu. Nah ini bisa jadi catatan pimpinan kita ini. Ya, amin. Mudah-mudahan. Nah, satu hal ini, Abang ini kan sudah kemana-mana, udah di Sleman sama saya dulu kan, Ya, sama-sama kan sama-sama dulu. saya kejari Bantul. Luar biasa. Kita masih ingat kita Bang? Masih ingat tuh ya? Masih lah. Nah, ini saya mau tahu ini, selama ini sudah kemana-mana, yang menarik daerah mana yang paling menarik Bang? Daerah yang paling menarik sebenarnya Sleman paling menarik. Sleman. Ya. Kenapa? Kenapa? Ini orang Papua dapat apa di sana di Sleman ini? Saya baru bertugas pertama di sana. Nah, Kenapa di situ di Sleman di Yogyakarta? Kota budaya. nah ini Kota budaya di negara Republik Indonesia adalah Yogyakarta. berapa tahun di sana? 1 tahun 8 bulan. Rupanya katanya dapat istri juga orang sana. Ya, istri saya orang Semarang. Pasti ada chemistry di sana. Kok bisa dapat orang Jawa itu loh? Nah, dulu Katanya kan- saya dengar-dengar abang ini pasti bahasa Jawa juga. Ya, sedikit-sedikit. Tahu lah ya. Sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang Di Jawa. tinggalnya di Jawa. Tapi tetap kalau kepengen jadi gubernur Papua tetap di Papua Iya, dong. tetap di Papua supaya kita Ini luar biasa kita loh. berikan pencerahan pemahaman kepada orang masyarakat Papua. Ini luar Bahwa biasa orang-orang ini. di tempat lain kita di Biar luar sejajar Papua orang lah. baik semua. Baik semua. Baik Saya tak semua. tahu. Saya Tinggal tahu. bagaimana kita mau berusaha, Bagaimana mau bekerja. imitnya, Iya, mendorong motivasi. mendorong supaya
motivasi itu yang penting. Saya mau tahu ini, saya kan orang nggak pernah ke Papua ya. Iya, iya. Kalau di Papua tuh sudah merata nggak tentang digitalisasi internet, udah masuk nggak ke desa? Desa? Masih belum ya. Masih belum. Ya sebagian aja ya. Sebagian saja. Daerah pantai saja. Itu mungkin bisa jadi program abang tuh. Ya. Untuk jadi gubernur itu bisa digini tuh. Itu salah satu. Salah satunya, Bang. Sudah masyarakat Udah dapat tahu, kisi-kisi kan? ini. Iya, sudah kisi sudah. Ini menarik loh ini. Saya kepingin abang memberikan motivasi melalui podcast ini, melalui wawancara kita ini kepada anak-anak kita, anak-anak putra-putra terbaik Papua biar bisa berminat masuk ke kejaksaan. Seperti apa kiat-kiatnya? Ya, bisa disampaikan di sana, Bang. Tuh disampaikan di sana, Bang. Kiat-kiat saya ya. Bang. Nah. Pertama-tama memang apa sih kelemahan dari teman-teman anak-anak Papua ini, terutama para mahasiswa dan para sarjana, orientasi masih di pemerintah mereka. Masih orientasi masih di pemerintah. Pegawai negeri. Tidak berani keluar. Pemerintah ya. Di Pemda. Tapi di kejaksaan ini orientasinya masih kurang. Karena mungkin mereka belum paham sendiri ya, belum paham tentang. Fotonya abang harus dipampang kemana-mana ya. Bang Niko loh, ini tuh. Sudah saya pampangkan kemana-mana tuh. Bukan berarti kita promosi, bukan. Ya, untuk memotivasi bahwa ada. Betul. Bintang 2 loh. Betul. Entar lagi bintang 3, entar lagi ngeri tuh. Ya kan? Ini juga salah satu untuk motivasi anak-anak negeri, anak-anak Papua berminat untuk masuk jaksa. Orang nggak kebayang loh, Bang. Nggak kebayang loh. Sekarang ada bintang 2 di kejaksaan asli orang Papua, nggak kebayang gitu. Tapi yang paling penting kan begini, mereka bisa tes lulus dengan baik. Itu yang penting. Itu wawasan harus dibangun dan harus berani merantau kayak abang. Harus berani merantau supaya terbuka wawasan mereka. Jadi hidup mereka bukan mereka punya pandangan sempit ya. Hidup itu bukan hanya orang Papua, bukan mereka sendiri, tapi ada orang lain juga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ternyata daerah lain lebih indah. Makanya abang ini maunya di Jawa terus. Kok sama kita, Bang? Sama kita, Bang. Ini. Sekarang satu pertanyaan ini. Kira-kira setelah musrembang ini, apa yang diinginkan oleh Kejaksaan Negeri Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kejaksaan Negeri juga kan, yang kepingin kita hasilkan masukan lah gitu loh, hal-hal yang diperlukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka meningkatkan kapasitas tadi. Abang bilang harus ada penyuluh-penyuluh ke daerah-daerah. Ya kan? Ini pendanaan yang cukup besar ini, Pak. Nah, ini abang apa yang harus kira-kira disampaikan dalam musrembang ini? Sehingga pimpinan dengar loh ini, Bang. Ya, betul, Bang. Terutama kalau di Papua itu yang tadi saya katakan. Tantangan berat adalah SDM, Mas. Karena Papua. Bagaimana kita bisa merubah pikiran karakter mereka supaya mereka paham bahwa negara ini adalah negara Republik Indonesia. Itu yang penting. Ya, itu yang penting. Sangat penting itu. Kalau rutinitas biasa kita kerja ya, rutinitas. Tapi salah satu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat itu bagian tugas dari penegak kita, kejaksaan itu penyuluhan hukum itu. Itu penting kita berikan kepada masyarakat sehingga kawasan tadi ya. Ini Bang, abang kan udah kemana-mana ya, tadi flashback lagi lah. Abang ini perlu adaptasi kan, perlu penyelesaian diri kan dalam satu daerah. Itu ada kiat-kiatnya nggak? Saya ini orang Papua, tapi saya tugas di Jawa, tugas di Sumatera, tugas di Kalimantan. Cara beradaptasinya seperti apa, Bang? Kadang-kadang kita kan karena orang timur kayak saya juga orang Bali gitu kan, dipandang sebelah mata gitu loh. Siapa sih gitu loh. Pertama kita harus memahami budaya kan. Ini nih di mana kita berdiri, di sana langit dijunjung. Ini tuh. Terus. Menarik nih. Kita harus memahami karakter budaya orang, itu yang penting. Memahami dan cepat menyesuaikan diri. Ini. Menyesuaikan diri. Itu cepat sekali kita diterima oleh teman-teman. Paling tidak belajar bahasanya juga nggak apa-apa. Bahasa juga penting Pak itu. Selain di Jawa, abang di mana tugasnya? Yang menarik. Saya selain di Jawa ya paling di Jawa terus? Paling banyak di Jawa lah. Orang Jawa paling di Jawa. Selain di Jawa udah pernah tugas di mana? Selain di Jawa di Palu ya.
Oh, Palu. waktu Udah, saya itu jadi dekat wakil. lah. Itu Indonesia Timur masih Indonesia satu Timur lah. rumpun lah. Tapi selama ini di Jawa saya. Jawa Tengah. Itu menariknya di sana di apa? Kalau di Palu itu menariknya apa? Di mana? Kalau di Palu? Di Palu ya menarik, saya cuma 5 bulan di sana Pak. Oh, 5 bulan. Tapi Balik lagi ke Jawa. Nah, balik ke Jawa. Ya balik ke Papua saya. Oh, Papua. Oh, berarti udah pernah tugas di Papua sebelumnya? Sebelumnya sudah. Sebelum sudah. Saya hampir lama. Kerja di daerah sendiri dengan daerah orang lain itu yang membuat feel seperti apa? Yang bikin Ya feel enak itu? kita banyak memahami lah, kita banyak pengetahuan, ya, banyak pengalaman yang kita peroleh dari situ. Lebih membumi kali ya, lebih membumi kali ya. Jadi Indonesia itu bukan satu. Iya. Indonesia itu. Bang, tadi direkam loh Bang. Abis ini bisa dipindah loh Bang kalau dia ngomong. Ini luar biasa loh, sampai disamperin sama Pak Jamin. Pak Jamin luar biasa Pak Jamin. Mudah-mudahan dapat dukungan terus ya. Amin. Udah Bang, nah, ini mungkin acara kita mungkin udah akhiri sampai di sini. Ini luar biasa loh. Saya terima kasih Abang udah menyempatkan diri ya. Ini mungkin teman-teman Adiaksa bisa menjadi motivasi kita bersama bahwa kita pun yang dari timur bisa eksistensi di mana saja. Yang penting kita disiplin tadi katanya, cepat beradaptasi, kapasitas terus ditingkatkan ya. Yang paling penting adalah bagaimana membangun integritas dan loyalitas terhadap institusi kita. Sekian dan terima kasih bincang-bincang kita bersama saudara saya Bang Niko, abang saya ini. Mudah-mudahan Bang Niko sesuai dengan harapannya. Berapa untuk Adiaksa ke depan?